Sesungguhnya orang yang beribadah dengan rasa cinta saja, maka dia beribadah seperti beribadahnya orang-orang zindik. Siapa itu orang-orang yang zindik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian juga senantiasa kita bersalawat pada diri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada diri keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermuara pada satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Apa itu ibadah? Oleh para ulama memberikan terminologi ibadah, di mana mereka berkata al-ibadah hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Ibadah adalah sebutan untuk semua aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah haruslah mengumpulkan 3 perkara, atau dengan kata lain, semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hendaklah dia bangun di atas 3 pilar, yaitu pilar pertama al-hub, orang beribadah karena cinta. Yang kedua al-khauf, orang beribadah dengan rasa takut. Dan yang ketiga ar-raja', orang beribadah dengan penuh harap. Dan tidak ada seorang pun yang beribadah melainkan harus mengumpul ketiganya ini. Dia beribadah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan karakter orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang cinta, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat mendalam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sangat dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang beribadah haruslah terkumpul pada dirinya 3 perkara ini.
perkara cinta, perkara takut, khauf, dan perkara harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, surah Al-Anbiya ayat yang ke-90, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersegera pada kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana ragaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap dan takut, cemas. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka orang-orang yang beriman itu kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu khusyuk. Itu sebabnya para ulama terdahulu yang saleh memberikan gambaran bagi orang-orang yang memisahkan antara kecintaan, rasa takut, dan harap di dalam beribadah, di mana mereka berkata, sesungguhnya orang yang beribadah dengan rasa cinta saja, maka dia beribadah seperti beribadahnya orang-orang zindik. Siapa itu orang-orang yang zindik? Yaitu orang-orang yang terdapat di dalam dirinya sifat kemunafikan. Yang kedua, jika ada orang yang beribadah dengan rasa khauf saja, rasa takut saja, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang khawarij, yakni orang-orang yang berpandangan bahwa orang yang berdosa adalah orang yang sudah kafir. Selanjutnya, jika ada orang yang beribadah hanya dengan raja saja, berharap saja, maka sesungguhnya dia beribadah seperti beribadahnya orang-orang yang murji'ah, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa iman itu tidak ada hubungannya dengan amal soleh. Sementara para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa iman itu adalah amal dan amal itu adalah iman. Oleh karenanya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membangun ibadah kita di atas 3 pilar ini, yaitu al-hub, al-khauf, dan raja. Jika kita mau analogikan ketiga pilar ini dalam kehidupan sehari-hari, ibarat orang yang mencari pekerjaan. Kenapa dia ingin bekerja pada satu jenis pekerjaan? Tentu karena dia mencintai pekerjaan itu. Kemudian terdapat dalam dirinya rasa takut, jangan sampai dia tidak diterima bekerja pada pekerjaan yang dia cintai itu. Dan selanjutnya dia berharap agar supaya bisa dia diterima bekerja dengan pekerjaan yang dicintainya itu. Begitulah juga orang-orang beriman beribadah. Dia beribadah karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai ibadah itu karena kecintaannya kepada Allah. Dia takut jangan sampai ibadah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil dia berharap semoga ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan manfaat dan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.